Selamat malam teman-teman. Eee, iya saya baru bisa buat video malam ini karena dari tadi ada keperluan harus keluar, biasa belanja kebutuhan persediaan di rumah, dan ya tadi juga ada, pertemuan lewat Zoom. Nah, sekarang saya baru muncul dan kebetulan harga cukup lumayan turun untuk IHSG, sekarang jam 10 kurang 4 menit. Ya, saya mau coba ini ketika perubahan seperti yang kemarin, alternatif kedua ternyata yang berlaku, alternatif pertama, eh, di mana dia hanya koreksi sebentar karena ini udah perubahan dan dia turun ke bawah. Dengan kondisi seperti ini dan dia break bottom terakhir kemarin yang saya nyatakan dengan warna hijau ini, maka semua akan berubah. Eh, Perubahan ini berarti di dalam pergerakan ini benar-benar berubah karena gini. Yang biru saya garis biru ini adalah time frame di 1 jam. Kita buka dulu di dalam time frame 1 jam, pergerakan harga ini masih dalam sebuah uptrend, impuls, koreksi, impuls, dia sedang koreksi. Nah, koreksi ini akan terbentuk sebuah gelombang di dalam time frame yang lebih kecil, dalam hal ini 5 menit. Maka ketika koreksi, pada dasarnya yang saya kemarin juga masih belum bisa mengkonfirm bahwa dia udah fix, ternyata harga berubah cukup drastis dan saya harus otomatis mengkoreksi semua gambar yang saya buat. Karena ini adalah koreksi di dalam 1 jam dan ini udah break bottom terakhir, kesannya ada perubahan, padahal di dalam sebuah pergerakan ini saya belum bisa bilang perubahan karena eh, ini masih masa koreksi di dalam 1 jam. Dengan demikian, time frame 5 menit saya akan rubah, ada koreksi menjadi gagal dan harus saya rubah gambarannya menjadi seperti ini, teman-teman sekalian. Di sini terbentuk oleh dua gelombang, di mana jadi time frame 5 menit saya pakai warna pink, ini menjadi hanya baru satu gelombang. Ini impuls, koreksi, ini sedang impuls. Jadi uh, saya habisin dulu. Sorry. Ya. Uh, Jadi gelombang yang saya gambar sebelumnya ini menjadi gelombang di dalam time frame yang lebih kecil dari 5 menit. Dalam hal ini ya saya akan nyatakan dia di dalam 1 menit. Uh, saya garis ini menjadi bottom, ini kemudian dia tarik dan ini koreksi. Ini saya delete semua biar nggak bingung. Ini udah pasti koreksi ini udah di bawah 61,8% ya teman-teman semuanya. Alternatif kedua pun saya hapus ya, ini udah sedih break, ini tetap menjadi top. Kalau dia break ini maka ini menjadi perubahan karena ini udah melewatin bottom sebelumnya. Nah, yang harus kita perhatikan sekarang adalah seperti apa. Saya masih bilang 1 jam ini koreksi, saya akan rubah. Kapan 1 jam ini berubah dari koreksi menjadi impuls adalah ketika bottom ini di break. Bottom di dalam 1 jam. Di angka 42, coba saya besarin, yang terendah 4323,92, 4332. Oke, 4323. Saya ganti 4323,92. Ya, ini menjadi bottom, kalau saya bilang apa ya, support di mana saya masih bilang ini koreksi, ini area koreksinya,
di time frame 1 jam dan harga udah di angka di bawah 61,8%. Nah, kita mau lihat apakah koreksi ini udah fix, perubahan-perubahan yang terjadi di time frame 5 menit lumayan menarik. Dan sekarang kita fokus di 5 menit ya, seperti ini. Nah, ya, ini. Nah, harga ini adalah perkiraan koreksi kalau saya tarik koreksi sebelumnya, sorry ini impuls ya, impuls sebelumnya harga sejajar, jadi masih ada kemungkinan dia bisa break ke bawah ini. Kalau ini break ke bawah, maka IHSG akan masih melanjutkan penurunannya teman-teman semua di time frame daily-nya, karena di time frame H1-nya ada perubahan. Tapi kita mau lihat pergerakan dia sampai apakah dia akan break ini atau enggak. Kalau lihat dari garis trendline yang saya copy paste dari impuls sebelumnya, harga ada di dalam ini mulai keluar, apakah dia akan keluar atau malah semakin menguat ke bawah, kita harus lihat. Karena secara bottom ini belum fix di dalam bottom. Kenapa? Nunggu nih, top ini di break 4.503. Jadi kalau ini di break, ada kemungkinan dia akan naik, dia break ini. Kalau dia break ini ya ada positif, dia akan positif naik. Tapi kalau enggak, dan dia akan break 1 jam, maka di daily pada dasarnya IHSG masih melanjutkan impulsnya. Berarti koreksinya udah beres. Karena secara daily emang sedang downtrend. Ini sedang masa koreksinya. Tapi koreksi daily, targetnya IHSG itu ada di atas. Kalau kita buka daily-nya, nah ada di 4.900, 5.200 sama 5.500. Sejauh ini emang belum nyampe, baru di 4.900 ya. Ya kita lihat pergerakannya. Jadi apa kesimpulannya lewat pergerakan IHSG malam hari ini? Pada dasarnya di time frame 5 menit dia masih mengalami sebuah penurunan, bahkan impuls masih downtrend. Di time frame 1 jamnya sedang membentuk koreksi. Support yang harus kita waspadain adalah di support yang ini teman-teman. Di time frame 1 jamnya adalah di 4.325. Kita lihat pergerakannya besok. Ya kurang lebih itu. Kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu saya akan bagikan ada satu saham yang menarik yang saya perhatikan kemarin, Kimia Farma, grafiknya cukup menarik. Kalau nggak nunggu Sabtu mungkin besok saya coba bagiin khusus video tentang analisa saham per sahamnya. Kurang lebih gitu teman-teman, silakan menyikapi apa yang menjadi yang saya lihat analisa berdasarkan metode yang saya selalu lakukan, tetap menjadi investor yang kritis. Apa yang saya sampaikan belum tentu benar karena ini hanya bentuknya analisa, silakan compare dengan analisa yang lain. Cuma kurang lebih kesimpulan terakhir adalah kalau dia break 4.322 maka daily akan melanjutkan impulsnya, IHSG akan terus turun ke bawah. Tapi kalau dia melewatin 4.700 maka IHSG akan masih melanjutkan koreksi di dalam daily-nya. Belum uptrend ya teman-teman semuanya. Kurang lebih begitu teman-teman, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih dan selamat malam.